Masih bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla. Bung Eren, benarkah kekhawatiran tadi yang saya katakan bahwa restoratif justice, keadilan restoratif, penyelesaian damai di penegakan hukum, iya positif, iya baik, iya didukung, tapi bisa memunculkan potensi korupsi baru? Ya, kekhawatiran itu jelas ya. Kalau publik melihat itu ada terbukanya celah tadi kan, celah untuk publik sudah mencium ya, luar biasa ini. Ya, transaksional tadi gitu. Jadi diharapkan dengan adanya terobosan baru ini justru jangan membuka celah baru tadi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari kekhawatiran tadi juga kita tangkap bagaimana publik bisa merespon harapannya untuk pelaksanaan keadilan restoratif ini bisa dilakukan dengan pengawasan dan pembenahan ya secara berkala gitu. Nah, 40% publik sudah mengarah ke situ. Kemudian seperempat lainnya mengarah pada bagaimana adanya pengawasan yang ketat dalam internal penegak hukum kita supaya bisa lebih transparan dan lebih berpijak pada keadilan tadi gitu. Jadi inilah yang diupayakan. Kalau misalnya kita lihat di Kejaksaan kan sudah dibentuk tuh Satgas 53 ya. Jadi untuk bagaimana pengawasan secara internal penegak hukum di Kejaksaan supaya bisa tetap bekerja dalam koridor-koridor semestinya seperti itu. Saya mau tanya, psikologi tentu Anda mendalami psikologi para responden ya, karena banyak kemudian berjibaku dengan riset-riset ini. Saya tanya, kalau publik itu 70% angkanya luar biasa, khawatir akan suatu hal, katakanlah kita bicara soal keadilan restoratif. Artinya kekhawatiran itu sudah menjadi rahasia umum dong. Ada di benak publik, ada di kekhawatiran publik, dan publik tahu sesungguhnya seperti apa, tapi dia tidak tahu bagaimana kemudian untuk mengungkapkannya. Iya, jadi kalau kita melihat, ini kan sebagian besar ya, hampir di seluruh kalangan, di semua usia, bahkan di segala latar belakang sosial ekonomi kita melihat publik sepakat dengan hal tersebut gitu, tapi khawatir gitu. Jadi dalam hal ini kita menangkap juga bahwasanya realita penegak hukum kita yang ada saat ini selama ini memang sudah cukup jenuh juga publik gitu kan dengan ketidakadilan, dengan satu proses hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Nah, kemudian hadir satu terobosan ini yang menjadi angin segar seperti itu kira-kira. Tapi tidak menampilkan apa yang sudah ada sebelumnya gitu kan, hal-hal yang sudah menjadi dalam tanda kutip ya satu trauma penegak hukum kita lah, wajah penegak hukum kita gitu. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran tadi kenapa angkanya cukup besar, Mas Aiman. Oke, saya ke Bung Ade Irfan. Bung Ade Irfan, sudah menjadi rahasia umum, apa sih yang kemudian dipikirkan oleh publik? Mungkin Anda bisa menerjemahkannya, dan caranya seperti apa supaya itu tidak terjadi? Ya, pertama tentu kita memberikan apresiasi ya tentang penanganan penyelesaian masalah pidana restoratif justice ini. Nah, kecurigaan masyarakat terhadap hasil survei Kompas itu, pertama kan harus kita lihat ya, itu pelakunya siapa, terus perbuatannya perbuatan apa gitu. Tadi udah sebutkan misalnya narkoba atau yang lain. Itu bisa, kalau mau rendah bisa, mau rehabilitasi bisa, mau tinggi hukumannya juga bisa. Tergantung pasalnya, tergantung transaksinya dan lain sebagainya. Ya, makanya kalau di narkoba, tentu di narkoba, kalau itu perkara norma memang ada semacam debatable ya. Apakah dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan, kecurigaan-kecurigaan itu muncul. Nah, sekarang itu pelakunya. Apakah pelakunya itu misalnya orang yang sudah pernah kena berkali-kali atau memang dia hanya sebagai pemakai. Ya kan, dia hanya memakai misalnya untuk menghilangkan stres atau lain sebagainya lah dengan alasan-alasan tertentu gitu. Ya, dia tidak pernah memakai tapi dengan keadaan-keadaan tertentu dia memakai gitu. Nah, itu juga bisa penerapan restoratif justice. Yang jelas adalah penerapan restoratif ini harus melihat sisi kepentingan-kepentingan yang baik terhadap pelaku yang ada gitu. Tidak semua juga penerapan restoratif justice ini bisa kita terapkan dengan semua perkara-perkara pidana kan, ya gimana? Kalau Bung Irfan pikirkan, bagaimana kemudian ini kan Bung Irfan juga bergerak di bidang hukum, ya, kemudian pengacara dan lain sebagainya, tahu proses ini. Tentu juga pernah mengalami, saya nggak tahu mungkin Bung Irfan mau terbuka atau tidak. Tapi bagaimana menutup celah-celah ini supaya kemudian transaksional ini, suap ini, korupsi ini tidak terjadi lebih luas terkait dengan
tujuan mulia restoratif justice ini? Ya, tadi saya katakan penerapan restoratif justice ini kan tidak semua perkara pidana yang bisa yang dilakukan. Ya, tentu hanya perkara pidana tertentu. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan. Banyak di narkoba 90% pemakai. Jadi itu kemudian menjadi beban di lapas. Pemakainya kan tadi begitu. Apakah dia hanya baru pertama kali memakai? Kan lebih baik itu direhabilitasi. Karena memang dia korban dari sebuah pemakaian itu bisa jadi. Nah, kalau misalnya dia pemakai sudah berulang kali, ya artinya dia punya itu sebagai sebuah keinginan yang dia lakukan. Itu tidak elok kalau diterapkan penerapan restoratif justice ini. Nah, itu makanya kepolisian tentu dalam hal penyidikan di awal akan melihat pelakunya ini bagaimana. Nah, niatnya itu bagaimana gitu. Nah, saya pikir kita harus bisa melihat lebih komprehensif lah tentang penerapan restoratif justice ini. Kecurigaan masyarakat itu ya perlu. Itu menjadi sebagai warning kita bersama gitu. Tapi kita jangan selalu juga mencurigakan penerapan restoratif justice ini sebagai upaya adanya dugaan transaksi dalam penyelesaian masalah di luar pengadilan gitu. Baik, saya gunakan itu. Jangan terlalu mencurigai penggunaan restoratif justice ini sebagai upaya transaksional atau yang terkait dengan korupsi. Bung Usman. Ya memang itu sangat kasuistis. Akan selalu ada ketegangan antara upaya-upaya penyelesaian restoratif justice yang memang murni dengan upaya-upaya yang menyalahgunakan pendekatan restoratif justice untuk kepentingan-kepentingan di luar dari keadilan itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat dari kasus-kasus, misalnya kasus-kasus keluarga atau kasus pencurian ringan. Dalam yang paling terkenal mungkin kasus seorang nenek yang mencuri buah kakao di sebuah perkebunan. Nah, itu kan secara azas hukum, azas legalitas, tentu negara wajib melakukan proses investigasi, penuntutan, dan penghukuman terhadap siapapun yang mencuri barang milik orang lain. Tetapi apakah proses hukum semacam itu yang akan mendatangkan keadilan? Nah, tentu tidak. Jadi nenek yang dihukum karena mencuri kakao itu seharusnya dibebaskan. Yang kedua, yang juga penting dalam konteks restoratif justice, negara bukan hanya menjadi mediator atau menjadi fasilitator untuk proses mediasi, melainkan juga bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi-kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan perbuatan itu terjadi. Misalnya dalam kasus nenek Minah yang dianggap mencuri kakao, ia kesulitan secara sosial ekonomi. Nah, itu adalah problem sosial yang harus diatasi juga oleh pemerintah. Nah, dalam kasus tertentu misalnya ya, ini masuk ke kategori kejahatan yang mungkin bukan pidana ringan. Nah, ini mungkin akan muncul semacam potensi penyalahgunaan restoratif justice itu dalam tindak pidana korupsi misalnya, dalam kasus berat. Itu yang tidak boleh ya? Itu tidak boleh. Oke, baik. Dan itu perlu pengawasan baik dari pusat maupun dari pemerintah maupun juga dari masyarakat sipil. Mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan kembali di lain waktu. Waktu sudah habis karena kita ada dialog yang lain. Bung Ade Irfan, terima kasih atas informasinya dari kantor staf Presiden. Kemudian Bung Eren dari Litbang Kompas dan juga Bung Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam, sehat selalu.